Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian data dalam tabel dan diagram. 1. Penyajian data dalam tabel. A. Tabel baris dan kolom. Tabel baris dan kolom digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kelompok. Contohnya, tabel jumlah dari jenis alat tulis seorang siswa, di mana jenis alat tulisnya yaitu pulpen, pensil, penghapus, rautan, penggaris, tipex, dan stabilo, di mana jumlahnya sudah tertera yaitu pulpen ada 3, pensil 2, penghapus 1, rautan 1, penggaris 1, tipex 1, dan stabilo 1. Dan yang kedua yaitu tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel yang digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kelompok, di mana contohnya yaitu tabel jumlah siswa kelas 7 menurut jenis kelamin. Jenis kelaminnya itu adalah terdiri dari laki-laki dan perempuan, di mana di kelas 7A terdapat 13 laki-laki dan 17 perempuan, di kelas 7B terdapat 15 laki-laki dan 16 perempuan, di kelas 7C terdapat laki-laki 12 dan 17 perempuan, dan di kelas 7D terdapat laki-laki 14 dan perempuan 18. Dan yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam satu interval. Contohnya, tabel nilai ulangan harian matematika siswa kelas 7A, di mana nilainya yaitu terdiri dari 61 sampai dengan 100 dan frekuensinya 13, 12, 10, 5, di mana jumlah siswanya ada 30. Di dalam tabel distribusi frekuensi, panjang interval harus memiliki panjang yang sama, yaitu 61 sampai dengan 70 memiliki panjang kelas yaitu 10 sampai dengan 91 sampai dengan 100 juga memiliki 10 panjang intervalnya. Dan yang kedua yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. A. Diagram batang. Diagram batang digunakan untuk menyajikan data yang dikelompokkan. Contohnya, data tinggi badan siswa kelas 7A akan terlebih dahulu kita harus mengurutkan terlebih dahulu nilai-nilai yang telah terletak pada nilai data, mulai dari data yang terkecil. Untuk itu kita harus menyusunnya dalam bentuk tabel, sehingga setelah diurutkan mulai dari data yang terkecil, maka kita menggambarkan diagram batang. Pada diagram batang, data akan digambarkan membentuk persegi panjang yang memanjang ke atas. Sehingga pada diagram batang ini kita mengetahui bahwa yang interval adalah banyak siswa, yang horizontal banyaknya siswa ya adalah yang vertikal, dan yang horizontal adalah tinggi badan. Yang B, diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan. Pada dasarnya, untuk menggambarkan diagram garis dengan diagram batang itu hampir sama, tetapi hanya langkah akhirnya saja yang berbeda, yaitu menarik garis secara berurut dari titik-titik yang telah disesuaikan dengan data. Dan ini adalah yang vertikal adalah banyak siswa dan yang horizontal adalah tinggi badan. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.